duduk bersama ulama, bersama para habaib. Mudah-mudahan itu dicatat sebagai bentuk daripada ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu terima kasih banyak kepada donatur yang pada hari ini alhamdulillah terlaksana dengan baik, mudah-mudahan ini amanah. Dan insya Allah kita sudah programkan setiap bulannya, tiap pekan kedua itu sudah kita jadwalkan sampai Desember nanti untuk tahun berikutnya lagi kita insya Allah kita jadwalkan lagi sampai 6 bulan atau 1 tahun lagi. Mudah-mudahan kita istiqomah lah karena memang ada beberapa kendala-kendala kemarin itu, mudah-mudahan yang jadi pelajaran untuk kita semua. Berikutnya lagi adalah ini ada gagasan sih sebenarnya ini jangan jadikan sebagai patokan kita. Ada nomor yang diberikan kayak model door prize lah ibaratnya itu. Jadi begini, jemaah sekalian, jangan ini jadikan sebagai wah ini karena ada door prize-nya orang besar jemaah di sini. Nah, jangan menjadikan itu. Karena sebenarnya soal subuhnya jadi kita di sini kan kita tahu sebenarnya itu. Ya kan lebih baik daripada bisnis sisinya kecil aja itu. Karena door prize-nya kita terus terang aja yang mungkin Indomie lah, kalau nggak sampai juga kita umroh. Kalau umroh sebenarnya kita ngasih hibah, masih punya rasa yakin dari dulu. Tapi sebenarnya adalah esensinya adalah kita bersama-sama kita bangun kembali soal subuh berjemaah. Sebenarnya program ini tiap pekan kita lakukan. Itu diisi oleh Ustaz Muhammad Sarwani, samping saya Muhammad Sarwani, SPD GMH. Sama titik beliau ini juga orang-orang pendidikan sebenarnya. Mudah-mudahan kita bisa ambil ilmu di situ. Jadi banyak ilmu yang bisa kita ambil di situ. Makanya mudah-mudahan ini suatu gerakan yang menurut saya dapat kita kembangkan terus untuk merapatkan tali silaturahim antara kita sebenarnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada donatur, kepada ibu-ibu yang telah bersubuh-subuh malam-malam sudah mempersiapkan untuk konsumsinya. Mudah-mudahan itu dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai material. Dan mohon kepada Al-Habib untuk dapat menyampaikan tausiahnya, memberikan siraman rohani kepada kami sepertaan, mudah-mudahan dapat kita jadikan ilmu. Dan kepada anak-anak mohon kiranya untuk tidak membuat keributan, ya, buat keributan, mohon dijaga ketenangan, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat kita serap dengan baik. Kita dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ali. Amma ba'd, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadda 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalah 'ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Wabil khusus Allahumma ni'am nikmatul imani wal islam, nikmat keimanan, nikmat keislaman yang masih ada insyaallah di dalam diri kita semua, yang dengannya lah atau atas dasar nikmat itulah kita bisa beribadah kepada Allah, tergerak kita untuk melaksanakan
sholat subuh berjamaah dan juga ditetapkan hati kita untuk mau duduk di tempat yang mulia ini, duduk ikhlas di dalam sebuah keadaan yang insya Allah keadaan yang turun di dalamnya berkah, turun di dalamnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah itu dengan cara badrun ni'am lima khuliqat lahu, ya, mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Tujuannya adalah untuk sebagaimana diciptakannya dia, diciptakannya segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia dan jin ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, cara mensyukurinya adalah dipergunakan untuk beribadah. Maka semoga kita bertahan, diberikan keistiqomahan di dalam beribadah, di dalam melaksanakan ketaatan, dan semoga apa yang kita amalkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Semoga tidak bosan-bosannya kita meneladani sunnah-sunnah beliau, tidak bosan-bosannya kita untuk menyebut dan bersalawat bersalam kepada beliau. Semoga selalu tumbuh kecintaan di dalam hati kita, di dalam diri kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak di akhirat kita termasuk orang-orang yang berkumpul dekat dengan beliau, mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh hadirin di sini dan juga para pengurus Masjid Al-Ihsan yang semoga selalu diberikan keistiqomahan, amanah dan kekuatan di dalam memakmurkan masjid ini. Alhamdulillah, sebagaimana tadi yang kita dengar penyampaian dari Pak Imam bahwa gerakan ini mulai dihidupkan kembali lurah setelah mati suri. Ya, luar biasa, masya Allah. Ulun baru ini hadir majelis subuh itu dapat gratis door prize. Ya, nomor berapa tadi harus ingat nih kalau iya, nah. Jadi kalau ulun yang dapat jangan cari piala. Nah, jadi ini termasuk bentuk inovasi dalam mengadakan atau menarik perhatian umat Islam untuk menghadiri sholat subuh berjamaah serta majelis yang ada di dalamnya. Ini sesuatu yang baik. Setiap inovasi yang baik itu tentunya juga merupakan atau menghasilkan sesuatu yang baik selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, intinya jangan sampai dengan inovasi yang sudah berbagai macam ini ternyata kita ini masih belum tertarik untuk hadir. Sebetulnya tanpa ada door prize pun, tanpa ada makanan yang disediakan pun, yang namanya majelis ilmu, majelis ta'lim itu kan sudah luar biasa keutamaannya. Ya, sudah luar biasa keutamaannya. Kita sering dengar hadis di mana Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada umatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau engkau lewat di taman surga, singgahlah. Kata sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Taman surga itu yang mana ya Rasulullah? Seperti apa bentuknya? Kata Rasulullah SAW, "Hilaqul dzikir." Halaqah dzikir. Halaqah itu artinya perkumpulan. Ya, secara umum maknanya semua perkumpulan. Atau kalau secara khusus halaqah itu ada yang memimpin di depan, sisanya membuat setengah lingkaran mengelilingi orang yang memimpin itu tadi. Akan tetapi walaupun tidak terjadi bentuknya seperti itu, secara umum ketika di dalamnya terjadi perkumpulan yang diingatkan kita semua yang hadir di situ kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kita akan keilmuan syariat Islam, akidah dan lain sebagainya, maka itu sudah termasuk hilaqul dzikir. Halaqah dzikir.
berzikir. Karena al-dzikru maknanya adalah mengingat segala sesuatu yang menjadikan kita ingat kepada Allah, itu disebut al-dzikir. Maka duduk kita pada subuh hari ini di masjid ini termasuk duduknya kita di taman surga sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang namanya taman surga ini atau halaqah seperti ini itu sebetulnya alangkah baiknya ketika kita berebut untuk hadir di depan. Ya, duduknya itu rapat, rapi. Ya, cuman tidak ada masalah karena masjidnya luas juga kan, tidak ada masalah, mungkin ada yang mau bersender atau apa. Nah, cuma ada sebuah cerita di Sahih Bukhari itu suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, kemudian datang 3 orang. 3 orang ini ketika melihat Rasulullah sedang bermajelis, yang 2 masuk, yang 1 pulang. Nah, yang 1 orang pulang, yang 2 masuk. Yang 2 masuk ini salah satunya melihat di depan ada celah, maju ke depan, duduk di celah yang ada itu. Yang satunya lagi dari awal ia langsung memilih posisi di belakang. Lalu setelah selesai majelis, Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, maukah kalian aku beritahu tentang 3 orang tadi? 3 orang yang datang tadi itu, yang pertama dia melihat celah di depan dan duduk ke depan. Dia adalah orang yang berharap mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan dia naungan. Jadi kalau kita hadir majelis itu baik di masjid-masjid atau di majelis-majelis taklim di luar sana, usahakan kita cari posisi yang paling depan. Kalau memang ada celah dan cukup untuk duduk, ambil di situ tempatnya, karena itu gambaran orang yang ingin bernaung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu Allah akan memberikan dia naungan. Lalu yang duduk di belakang, kata Rasulullah, yang duduk di belakang itu dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia malu kepada Allah, maka Allah pun akan malu kepada dia. Apa maksudnya Allah akan malu kepada dia? Maksudnya apa yang sebetulnya dia inginkan di dalam dirinya tapi tidak dia sampaikan dan dia tidak tunjukkan dalam perbuatannya, maka Allah pun tidak akan berikan itu. Nah, padahal ada keinginan itu tapi tidak dia upayakan. Sedangkan yang terakhir, nah ini setidak-tidaknya jangan sampai kita jadi yang terakhir. Yang terakhir dia lihat dari luar, pas dia lihat ini majelis dia pulang. Itu adalah gambaran orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun akan berpaling darinya. Ya. Kalau bahasa kerennya itu zuhud dari yang namanya majelis. Nah, kalau zuhud itu kan dari dunia, ini zuhud dari majelis. Jangan pian zuhud dari majelis. Merasa kada perlu dengan majelis. Ayo kita hadir gerakan subuh di Masjid Al-Ihsan. Kada usah dulu kayaknya lah. Banyak aja majelis yang lain, insya Allah kita aja, insya Allah kada usah dulu. Itu zuhud dari majelis. Diajak untuk hadir di majelis ilmu, majelis taklim, ya, ternyata dia merasa tidak perlu. Itu jangan sampai terjadi, karena itu gambaran orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun berpaling darinya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebegitu banyaknya keutamaan majelis ilmu, sebetulnya kita ini sebagai manusia yang berakal itu, walaupun tidak dijanjikan dengan keutamaan, seharusnya kita merasa perlu untuk hadir di majelis ilmu itu. Karena yang namanya majelis ilmu itu kan kita belajar. Ada majelis subuh yang di dalamnya dibahas fikih. Ada majelis subuh di dalamnya dibahas akidah. Ada majelis-majelis taklim baik subuh, maghrib dan lain sebagainya yang di dalamnya dibahas tasawuf. Nah, ini kan semuanya termasuk daripada rukun-rukun agama. Kita di dalam beragama ini ada rukun yang harus kita ketahui, ada rukun yang harus kita kuasai. Kalau seandainya kita kuasai, maka dengan seperti itu kita bisa mewujudkan agama yang dimaksud di dalam diri kita ini. Nah, ini kan diterangkan di dalam hadis Jibril, suatu ketika ada orang datang kepada Rasulullah. Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada sosok yang datang
wajahnya sangat cerah, bajunya putih bersih, rambutnya hitam klimis. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah, menyandarkan lututnya kepada lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk sangat rapat kepada Rasulullah. Padahal tidak ada yang kenal orang ini siapa. Ini kejadiannya ketika di Madinah setelah hijrah. Tidak ada yang kenal siapa ini. Sahabat kayak jengkel, kesel, ini siapa orang tiba-tiba duduk kok nempel-nempel sama Rasulullah. Tiba-tiba orang tadi berkata, akhbirni anil Islam, ya, beritahu aku apa itu Islam. Lalu Rasulullah menjawab, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait idza istata'ta ilaihi sabila, atau in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW. Intinya semua rukun Islam yang 5 itu menjadi penjelas bahwa itu adalah Islam. Lalu shadaqta, kata orang ini, kau benar. Tsumma akhbirni anil iman, kalau begitu beritahu aku apa itu iman. Lalu Rasulullah menjawab dengan 6 rukun iman yang biasa kita dengar. Shadaqta, engkau benar. Akhbirni anil ihsan, lalu beritahu aku apa itu ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Ini 3 pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Lalu pertanyaan keempat, akhbirni anis sa'ah, beritahu aku itu tentang kiamat. Rasulullah menjawab, mal mas'ul bi'alam minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu dia bertanya lagi, kalau begitu beritahu aku apa tanda-tandanya. Maka Rasulullah menjawab, tanda-tandanya adalah ketika orang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Atau yang pertama, ketika seorang tuan ketika seorang budak telah melahirkan tuannya. Lalu kemudian ketika orang-orang yang biasanya mereka itu adalah tidak memakai sendal, mereka adalah pengembala kambing, akan tetapi sekarang mereka terlihat berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Setelah selesai perbincangan tadi, orang tadi ini pulang. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa tadi yang datang? Yang datang tadi adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Nah, jadi yang dijadikan pertanyaan-pertanyaan tadi itu adalah agama, rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan. Nah, kemudian Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, beliau menambahkan rukun keempat, yaitu pengetahuan terhadap tanda-tanda hari kiamat. Yang 3 pertama ini gambaran dari 3 fondasi penting di dalam agama kita. Kita harus memiliki ilmu tentang keislaman. Bagaimana cara kita beribadah? Ya tentunya yang tergambarkan di dalam kitab-kitab fikih. Berarti pian wajib belajar fikih. Wajib pian belajar bagaimana cara berwudu dengan benar. Di mana pian belajar memondok, lewat sudah umur ya Pak. Mendaftar ke pesantren, dikira mendaftar jadi guru nih, bukan mendaftar jadi murid. Kenapa yang datang Tuhan? Jadi kalau mungkin lagi barangkali, ya hampir-hampir tidak mungkin, walaupun sebetulnya boleh-boleh saja kalau kita mau belajar di pesantren. Salah satu caranya atau yang terbaik adalah dengan sering-sering hadir majelis ilmu. Mungkin di sini disediakan seminggu sekali juga ada. Nah, ada guru Sarwani ini kakak kelas ulun. Ada sidin yang menyampaikan tentang fikih atau akidah atau tasawuf di situ. Itu pian harus ada bekal ilmunya. Dalam fikih harus tahu pian cara berwudu yang benar. Ya barangkali selama ini kita belajar berwudu, ada yang cuma sekedar melihat orang lalu dia ikuti gerakannya sampai hafal. Begitu wajah kada tahu niatnya apa, tidak tahu bacaannya apa. Setiap kali gerakan itu ada bacaannya, sunnah-sunnahnya bagaimana, yang mana rukun, yang mana bukan rukunnya, apa yang dimakruhkan ketika berwudu, kada tahu kita. Supaya kita tahu, kita harus hadir majelis ilmu. Akidah
keimanan yang digambarkan dengan rukun iman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril tadi. Akidah kita pun harus ada dasar keilmuannya. Ya, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apa sih yang disebut dengan iman itu? Kitab suci yang wajib diimani apa saja kitab sucinya? Wajib beriman kepada utusan-utusan Allah, bagaimana itu maksudnya? Wajib beriman akan kejadian hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Kapan datangnya? Bagaimana cara beriman dengannya? Gambarannya nanti kejadiannya seperti apa? Harus semua kita ketahui. Beriman dengan qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar itu? Itu kalau kita mau tahu semuanya, kita harus hadir majelis-majelis ilmu. Ihsan, tasawuf. Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan maksud dari al-ihsan itu adalah gambaran daripada ilmu tasawuf. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah itu seakan-akan engkau melihatnya, padahal engkau ada melihatnya, tapi Dia yang melihatmu. Maksudnya ketika kita beribadah harus ada yang namanya ruhul ibadah. Ibadah kita itu harus hidup. Sholat jangan pian cuma sholat sekedar gerakannya dan bacaannya saja. Sudah paham pian yang namanya sholat itu rukunnya ini, sunnah-sunnahnya ini, bacaan-bacaannya ini seperti ini. Sudah paham, sudah hafal gerakan. Tapi bagaimana cara melaksanakannya dengan benar? Apakah sekedar rukun dan sunnah-sunnahnya itu saja diwujudkan, atau ada yang lebih dalam daripada itu? Nah, itu juga harus diketahui. Setidak-tidaknya kita tahu dulu, kemudian kita berusaha untuk mempraktekkannya. Oh, ternyata ketika sholat itu pikiran kita harus betul-betul khusyuk. Khusyuk itu dalam artian ketika kita sholat kita fokus bahwa kita sedang sholat, tidak memikirkan hal-hal yang lain kayak gitu. Nyatanya kita kalau sholat kan justru kadang pikiran kemana-mana, kada sadar tahu-tahu salam sudah. Bahkan ada orang cerita itu kalau dia ada barang yang hilang atau dia lupa sesuatu, itu paling enak katanya nyarinya pas sholat. Oh, kok bisa itu ya? Kalau ada sesuatu yang hilang atau kelupaan, naruh di mana atau ini terjadinya bagaimana, itu cara paling enak mengingat itu pas waktu sholat. Pasti ketemu. Pasti ketemu. Nah, ini sebetulnya bukti bahwa yang namanya sholat itu ternyata membawa ketenangan dalam diri kita. Pernah ada sebuah acara TV namanya Khawatir. Ya, acara TV namanya Khawatir, itu orang Arab yang bikin. Dia salah satu episodenya itu dia menunjukkan penelitian. Ya, diteliti ini reaksi kepala ketika seseorang itu sedang sholat. Jadi ada orang habis kerja, penat kepalanya, nanti ditunjukkan dengan indikator warna merah. Nah, kalau warna merah kepalanya ini berarti isinya penat, pusing semua. Tapi kalau warna hijau berarti kepalanya itu tenang. Ternyata sholat ini membuat ilmuwan-ilmuwan yang memiliki alat itu tadi itu menjadi bingung. Biasanya warna merah ini akan berkurang sedikit demi sedikit sepanjang hari. Dengan tidur, dengan duduk istirahat, dengan berbincang, atau dengan menyendiri, diam, merenung dan lain sebagainya, itu sedikit demi sedikit hilang. Tapi ternyata ketika dites dengan melakukan sholat, itu sekejap hilangnya. Hilangnya itu sekejap. Ternyata otak kita ini ketika kita sedang melaksanakan sholat, dia berada dalam posisi yang sangat tenang. Nah, itu kan kalau dilaksanakan dengan khusyuk akan terjadi seperti itu. Nah, ini juga gambaran dari orang yang berhasil melaksanakan sholatnya dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ini semuanya kita pelajari ya, di dalam fikih kita pelajari, akidah juga harus kita pelajari, dan bagian daripada tasawuf juga harus kita pelajari. Dan setiap dari kita wajib memiliki bagian-bagian daripada ilmu tersebut yang sekiranya bisa mengantarkan kita untuk menjalankan kewajiban kita, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada al-qadr al-wajib, takaran kewajiban daripada ilmu yang harus kita miliki. Dan di umur kita yang barangkali sudah tua, kalau kita punya anak barangkali sempat masih disekolahkan, masukkan pesantren dan lain sebagainya. Di umur kita yang sudah 30-40 ke atas ini, ya cara terbaiknya adalah hadir majelis ilmu. Nah, ini kalau kita menyadari hal tersebut, maka ketika kita hadir majelis ilmu itu bukan yang kita
sejenak atau sebentar saja itu lebih baik daripada ibadah sekian-sekian. Oh, ini kita kalau hadir ke dalamnya ini adalah taman surga, itu bukan menjadi patokan utama sudah, atau tujuan utama bukan lagi. Tapi kita akan berpikir, oh aku ini seorang muslim, selama ini aku belum pernah belajar agama dengan baik. Barangkali wudhuku masih salah, mungkin sholatku kurang sempurna, berarti aku harus hadir majelis ilmu ini. Berarti aku harus belajar. Nah, itu akan menjadi patokan utama atau tujuan utama ketika kita tersadar akan kewajiban kita itu tadi. Kira-kira penting apa enggak untuk mengetahui ilmu agama itu tadi? Ya penting. Kita kalau lihat, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, ada orang jahil itu orang yang tidak berilmu. Dia akan menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan dunia. Dia kumpulkan harta, dia bangun pagi-pagi berangkat kerja, dia pulang malam hari, lalu kemudian dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Lalu ternyata pengorbanannya dia untuk mengumpulkan harta itu tidak terlihat di dalam mengumpulkan ilmu. Untuk harta dia mau berkorban, untuk dunia dia mau berkorban, dia mau melakukan upaya sangat keras. Tapi untuk ilmu dia tidak ada upaya sama sekali. Nah, ini gambaran orang-orang yang jahil, kata Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Ketika ditanya, kenapa kamu kok tidak belajar ilmu? Kan kamu ini luar biasa kerjamu, bagi kamu luar biasa menjalankan bisnismu. Tapi kenapa kok kamu tidak kelihatan sama sekali mau mempelajari ilmu, belajar sholat kayak belajar apa? Kata dia, kahfatul ashghal, banyak kerjaan tidak bisa. Ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah orang tersebut atau orang-orang seperti ini untuk belajar, di mana biasanya di sekelilingnya itu banyak ulama. Kayak kita orang Samarinda ini kan, di sekeliling kita banyak ulama. Kita mau majelis taklim malam apa, atau mau hadir di majelis di masjid itu mau hadir malam apa atau subuh apa, sebutkan aja, ada semuanya. Subuh itu setiap subuh, setiap hari sepanjang minggu itu ada. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu semuanya ada. Apalagi Sabtu Minggu itu paling banyaknya sudah. Tinggal pilih mau di masjid yang mana. Kalau maunya malam, tidak bisa saya subuh. Saya habis sholat itu harus langsung siap-siap kerja karena perjalanan jauh, ini sudah malam maghrib. Mau pilih hari apa? Ada juga semua. Oh, tidak bisa maghrib itu baru pulang kerja capek. Ya sudah habis isya. Habis isya itu ada majelis-majelis maulid, kemudian nanti juga ada tausiah. Mau cari malam apa? Ada juga semuanya. Dari malam Senin sampai malam Minggu. Sepanjang minggu itu luar biasa. Samarinda ini kota yang insya Allah menurut saya penuh berkah. Banyak majelisnya. Nah, tapi kita ini masalahnya kalau hadir majelis itu, yang mengherankan itu yang kelihatan orangnya itu juga ternyata. Ya. Berarti kan sedikit yang hadir. Kalau yang kelihatan orang itu aja. Nah, ini perlu kita bangkitkan ya. Perlu kita sadarkan diri kita. Janganlah kita merasa cukup. Jangan kita merasa aku ini sudah bisa sholat, sudah bisa wudhu, barangkali sudah cukup. Barangkali ternyata sholatmu itu kurang tepat, atau kurang sempurna, atau mungkin masih ada sesuatu yang salah yang kau pahami daripada ibadahmu. Sehingga jangan kita cukup. Kalau seandainya kita habiskan waktu 8 jam sehari untuk bekerja, maka berapa banyak yang kita habiskan waktu tersebut untuk belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menguatkan keimanan kita, mewujudkan ruhul ibadah di dalam setiap ibadah kita. Nah, ini berapa jam yang kita sisihkan untuk melakukan hal tersebut. Barangkali setengah jam, 1 jam sehari aja belum tentu ada. Padahal kita di dunia ini yang kita kumpulkan atau yang kita sibukkan diri kita dengan dunia ini kan tidak lama. 60 tahun, 70 tahun itu pun sudah habis masa kecil 15 tahun, sudah habis masa remaja, masa di awal-awal baru menikah, dewasa baru awal-awal kita punya anak, sibuk dan lain sebagainya. Paling kadang-kadang orang bisa istiqomah hadir di masjid-masjid itu ya 30 tahun, 40 tahun ke atas. Tapi kalau di bawah 30 tahunan justru kebanyakannya masih sibuk dengan dunia. Pada percaya kan lihat aja kalau kita ke majelis itu banyak yang tua atau banyak yang muda.
Ya, 80%, 70% itu ya di atas 40 tahun barangkali umurnya. Karena di umur segitu baru ada waktu luang, sudah bebas, tidak terlalu sibuk ngurus anak, tidak terlalu repot dengan istri. Ya, pekerjaan juga mungkin bisa diimbangi. Nah, iya kalau kita umur sampai segitu. Kalau seandainya ada orang yang masih muda ternyata umurnya tidak sampai segitu, kan gimana? Kapan waktu dia memperbekali dirinya? Tahu-tahu dia mati dalam keadaan belum bisa wudu, belum bisa sholat, belum bisa, ya Allah. Ya, betapa penyesalan yang besar akan menanti dirinya di akhirat. Kita semua sedang perjalanan menuju ke akhirat. Di dunia ini perjalanan. Dunia mahilil maqar wa inna mahilil mamar. Dunia ini bukan tempat tinggal, dia cuma tempat lewat. Kita lewat sejenak. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau itu orang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Maksudnya apa? Kata Rasulullah, ya tidak perlu repot-repot mempersiapkan duniamu. Dunia itu kayak tempat lewat aja, maka jangan terlalu fokus sama dunianya, tapi fokus kepada tujuan akhir daripada dunia ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu ladang tempat kita menanam agar apa yang bisa kita panen nanti di akhirat itu baik. Kalau di dunia dia beramal soleh, maka di akhirat dia memanen sesuatu yang baik. Di dunia dia bermaksiat, maka di akhirat dia akan memanen sesuatu yang buruk. Waliyadzubillah. Dan setiap dari kita pasti 100% ada jaminan bahwa dia akan berpindah alam dari dunia ini, atau dalam istilah kasarnya itu mati. Pasti semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan balasan kalian itu akan diberikan nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah menang, telah berhasil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sesuatu yang penuh dengan tipu daya, kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Maka kita kalau mau selamat hadir majelis ilmu biar kita tahu hal-hal seperti itu. Karena bahwa kita ini kehidupan tidak cuma di dunia. Kok sibuk kita ngurusin dunia? Ya dunia yang harus diurus, karena disitulah sebetulnya kita juga mau mencari wasilah untuk beribadah. Sampai mau sholat harus tutup aurat pakai baju belinya pakai uang, ya harus pakai dunia memang. Tapi dunia dicari untuk mewujudkan wasilah beribadah. Sampai mau umroh, mau berangkat haji harus pakai uang, harus banyak uangnya. Dia cari dunia, tapi bukan untuk dunianya. Cari dunianya untuk akhirat, ya, untuk menjalankan perintah-perintah Allah tadi. Jadi dunia itu memang sebetulnya hukumnya wajib untuk dicari. Akan tetapi bukan menjadi tujuan utama, dicarinya sebagai wasilah atau perantara. Orang nanti ketika sudah meninggal dunia, ketika dihisab, dilihat amal ibadahnya, dilihat sedekahnya, dilihat bagaimana dia membantu orang lain, itu kan juga menggunakan dunia. Tapi tetap kita harus pasang fokus kita terhadap akhirat, bukan terhadap dunianya. Kata Rasulullah SAW, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah dia yang mempersiapkan dirinya atau dia yang introspeksi dirinya, dan dia akan melakukan amalan-amalan untuk kehidupannya setelah kematian nanti. Kita mati, masuk di alam kubur, di alam barzakh. Secara zahir tubuh kita itu akan digerogoti belatung, ulat sampai habis, sampai sisa tulang belulang, bahkan tulang belulangnya pun itu juga habis, sisa tulang sulbi aja lagi yang ada. Tapi nanti ketika kiamat telah diadakan, ketika telah terwujud hari kiamat dan telah ditiupkan sangkakala yang kedua, maka orang-orang yang tadinya itu sudah habis bahkan sampai tulang belulangnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar. Lalu disitulah terjadi yaumul hisab, hari perhitungan, dibuka catatan amal kita.
Orang yang di dunia dia lalai, orang yang di dunia dia tidak pernah peduli dengan apa yang akan terjadi di akhirat, atau bahkan tidak beriman sekali dengan apa yang terjadi di akhirat, apa yang dia katakan ketika diperlihatkan catatan amalnya, mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini catatan apa? Tidak luput di dalamnya yang kecil apalagi yang besar, kecuali semuanya tercatat, kecuali semuanya tertulis. Di dalam Al-Quran disebutkan bahkan sampai saking telitinya catatan tersebut, tidak akan ada orang yang terzalimi sedikit pun, bahkan seukuran helaian yang tertempel di biji kurma. Kalau kita lihat biji kurma itu ada kayak semacam helaian yang kayak benang gitu. Nah itu seukuran itu pun tidak akan terzalimi. Wala yuzlamuna fatila. Bahkan dalam ayat lain, kalau kita belah biji kurma, di dalamnya nanti ada semacam titik yang sangat kecil sekali. Itu sampai dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran, wala yuzlamuna nakira. Orang nanti di akhirat tidak bakal dizolimi walaupun sekecil titik yang ada di dalam biji kurma itu. Itu saking ketatnya hari perhitungan yaumul hisab, dan saking telitinya malaikat di dalam mencatat setiap gerak-gerik kita di dunia. Nah, kalau gerak-gerik kita di dunia ini isinya tidak ada ibadahnya, gerak-gerik kita di dunia ini isinya kita cuma lalai di luar sana dengan kehidupan sehari-hari kita, isinya kita cuma bekerja aja tidak tahu ibadah, atau bahkan mungkin kita ibadah tapi ternyata ibadahnya tidak saya bagaimana? Tidak mungkin malaikat salah kata. Kata malaikat, ya Allah, orang ini tidak pernah sholat. Oh, ini malaikat salah. Aku di dunia sholat terus. Aku sholat di Masjid Al-Ihsan. Oh enggak, kata malaikat, ini orang tidak pernah sholat. Loh, ini lihat tanya, ini teman-teman, mereka semua lihat bahwa aku tuh sholat. Setiap hari, setiap lima waktu aku sholat. Oh ternyata pas dilihat betul-betul, iya memang betul sholat, tapi sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Ternyata cara berwudunya salah. Oh ya Allah, aku nyesal dulu tidak belajar wudu baru. Ketika itu muncul penyesalan. Maka setiap gerak-gerik kita, ibadah kita di dunia ini, kita perlu dasar keilmuannya. Ya. Karena bukan cuma urusan di dunia ini aja selesai ibadah itu, enggak. Nanti di akhirat sampai nanti dia mulai hisab itu semuanya dipertanggungjawabkan. Ya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Imam Ibn Ruslan, setiap orang beramal tapi tidak ada dasar keilmuannya, oh pokoknya aku ibadah, pokoknya aku sholat, pokoknya aku zakat, pokoknya aku puasa, tapi tidak pernah belajar sholat. Dia sholat sebelumnya tidak pernah belajar sholat. Dia mau puasa tapi sebelumnya tidak pernah belajar tentang puasa. Apa yang dikatakan? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadahnya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Ya Allah, jangan sampai kita ini yang tertolak amal ibadah kita karena kita kurang ilmu. Rugi kita, sudah ibadah ternyata ibadahnya malah tidak terhitung, tidak menggugurkan kewajiban. Ada istilah dalam fikih itu bahwa al-ma'mur bihi idza fu'ila ala wajhihi kharaja al-ma'mur an muhdatil amal. Sebuah perintah atau sebuah kewajiban dalam agama, kalau dikerjakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya atau sesuai ketentuannya, maka gugur kewajiban orang yang diperintahkan atau seorang mukallaf itu tadi. Seorang muslim hanya akan bisa gugur kewajibannya kalau dia melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan. Nah, sekarang kita ini bagaimana cara mengetahui ketentuan-ketentuan yang benar itu? Itu tadi kan, belajar dan belajar. Cara belajar dan belajarnya sekali lagi hadir majelis ilmu di masjid-masjid, di majelis taklim. Ya. Oh, saya mau hadir majelis karena di sana ada makanan. Oh, silakan. Saya mau hadir di majelis subuh Al-Ihsan karena di dalamnya makanannya enak. Saya tadi baru datang, parkir motor keciuman bau apa itu? Pokoknya nikmat sudah baunya. Boleh nggak kita hadir majelis ilmu tujuannya makanan? Boleh, nggak apa-apa. Tapi bukan jadi tujuan utama ya. Artinya niat sampingan kita.
Karena Rasulullah, kalau hadis yang tadi kita sampaikan di awal, Rasulullah mengatakan apa? Fartamu. Kalau lihat taman surga, fartamu, singgahlah. Singgahlah yang dimaksud oleh Rasulullah dengan kata fartamu itu adalah singgah untuk mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Jadi kata ulama, boleh niatnya fartamu itu karena makanan dan minuman, itu boleh, karena memang itu termasuk perintah dari fartamu. Jadi makna fartamu itu bukan sekedar singgah untuk duduk di situ, bukan, tapi singgah untuk makan dan minum pun juga sudah mewujudkan perintah Rasulullah fartamu. Kalau dalam bahasa Arab itu rokaayat tahu itu artinya adalah singgah untuk mendapatkan kesenangan. Ya, bersenang-senang kita di dalam taman surga. Bersenang-senang di dalam taman surga itu ya bersenang-senang mendapatkan ilmu, itu sudah bersenang-senang juga. Kemudian menikmati makanan dan minuman itu juga bersenang-senang. Nah, ini kalau fartahunya di Masjid Al-Ihsan ini bahkan ada door prize-nya, itu fartahu juga. Nah, tapi kalau yang dapat door prize senang, yang tidak dapat ya jangan kecewa ya. Tapi daripada sampai ada yang kecewa, lebih baik langsung dikasih ustadznya aja, nggak usah diundi ya. Ya Allah, jadi luar biasa yang namanya majelis ilmu itu ya. Keuntungan dunia akhiratnya kita dapatkan semuanya. Keuntungan dunia akhirat kita dapatkan. Jadi kira-kira bujukan apa lagi yang kita perlukan untuk kita hadir majelis ilmu? Ya, secara logika aja atau secara kalau dari sudut pandang prioritas sebagai muslim aja, harusnya kita tidak perlu dibujuk. Harusnya kita itu merasa wajib sendiri untuk belajar. Oke, sudah, kalau kita tidak merasa wajib untuk belajar, ya sudah, kita dibujuk dengan keutamaan majelis ilmu. Ya. Orang yang keluar dari rumahnya menuju ke sebuah majelis ilmu, apalagi kita ini sudah sholat berjamaah baru majelis ilmu lagi, apa yang terjadi? Innal malaikata la tadha ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Malaikat itu akan menaungi orang yang sedang menuntut ilmu dengan sayap-sayapnya, karena mereka ridho terhadap apa yang sedang dilakukan oleh penuntut ilmu itu tadi. Nah, kita kalau duduk di majelis ilmu, kita menjadi thalibul ilm, menjadi orang yang sedang menuntut ilmu. Dalam hadis lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Orang yang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan kebaikan, maka dipahamkan di dalam perkara agama. Satu permasalahan saja kita dipahamkan di dalam agama, maka berarti kita sudah mendapatkan kebaikan. Nah, bagaimana kita duduk di majelis ilmu setengah jam, 40 menit, 1 jam, kita berapa pemahaman yang kita dapatkan? Artinya berapa pemahaman yang kita dapatkan itu mewakili berapa kebaikan yang kita dapatkan. Lain lagi di dalam hadis lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang meniti jalan untuk mencari ilmu, dia niat setiap hari mau hadir majelis ta'lim, atau seminggu sekali, seminggu 2 kali, dia sudah niatkan aku mau hadir untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu, maka niat yang seperti itu akan menjadikan dia jalannya ke surga itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadi janji-janji dari Allah, janji-janji dari Rasulullah SAW akan kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh orang yang menuntut ilmu itu sudah sangat banyak. Apalagi bujukan yang kita perlukan. Kalau janji-janji dari Allah dan Rasulnya sudah banyak, ditambah lagi bujukan dari panitia-panitia masjid. Ya, masjidnya dikasih AC, sudah AC, sudah kipas angin. Kalau masih kepanasan dinyalakan, tidak apa-apa. Ya, kemudian nyaman, kemudian juga disediakan makanan, kemudian lagi disediakan dompet. Ini kan bentuk bujukan juga. Masih tidak mau lagi, sudah terserah. Apa lagi mau dikasih apa? Harus berpresnya mulu, ya, itu kelewatan gitu ya. Jadi kalau sudah wujudannya berbagai macam dan dari lintas dimensi, dari Allah, dari Rasulnya, dan dari panitia masjid sudah juga dibujuk, yang masih tidak mau juga datang, ya kita doakan aja lagi, semoga orang-orang yang seperti itu mendapatkan hidayah. Ya Allah, luar biasa. Nikmat yang namanya majelis ilmu itu nikmat. Kalau kita menyadari diri kita bahwa kita itu harus belajar, itu kita nikmat. Belajar itu pun juga termasuk kenikmatan. Ya. Kalau kita duduk di majelis ilmu itu setidak-tidaknya kita itu dapat 3 hal. Yang pertama, terhindar dari fitnah.
Fitnah akhir zaman ini luar biasa berbagai macam bentuknya. Terlebih-lebih lagi di zaman kita itu sudah sangat terbuka. Nah, kita punya gadget handphone, itu fitnahnya luar biasa di dalam situ. Kita buka aplikasi sosial media, ya, dari bentuk informasi yang kita terima aja tidak bisa disaring sudah. Semua masuk di sana. Tinggal kita sendiri yang menyaring dengan akal sehat kita. Cara kita agar pintar dalam menyaring, ya kita harus belajar ilmu. Ya, kita harus tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kita harus sering dengar hal haram, kita harus sering dengar yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dengarnya lewat majelis ilmu. Kalau sudah terbiasa terlatih otaknya, maka akan secara otomatis muncul insting di dalam membedakan hal-hal seperti itu. Maka insting dalam membedakan berita-berita yang hoax atau yang benar itu akan muncul sendiri. Lebih-lebih lagi fitnah yang lebih buruk, hanya orang-orang yang tidak menutup aurat di dalamnya, kita lihat, kita tonton dan lain sebagainya. Nah, ini kan semuanya fitnah yang akan menghindarkan kita dari hal-hal tersebut, menjadikan kita cerdas dalam mempergunakannya. Ya, kita sering hadir majelis ilmu. Hadir majelis ilmu, tumbuh ketakwaan di dalam diri kita, maka kita akan takut kepada Allah. Ya Allah, kalau aku buka sembarangan, maka Engkau akan marah kepada aku. Berarti aku tinggalkan yang seperti ini. Ambil yang baiknya, ya, ambil yang baiknya, manfaatkan kebaikannya, tinggalkan yang buruk. Terhindar dari fitnah. Belum lagi fitnah-fitnah yang lain. Kan kita ini fitnah itu tidak cuma tentang perbuatan dosa. Fitnah itu pun juga datang dari orang-orang terdekat kita, anak, istri, itu juga bisa memunculkan fitnah. Seperti misalnya kita mau hadir majelis, tapi mereka bilang gak usah di rumah saja, temanin aku di rumah, padahal tidak ada keperluan yang mendesak. Itu juga bisa jadi fitnah. Fitnah itu berbagai macam bentuknya, dan salah satu cara untuk menghindarinya, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, adalah dengan istiqomah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu salah satu cara menghindari. Salah satu caranya istiqomah, kita hadir majelis taklim, niatkan kita mau istiqomah di mana dan dalam kurun waktu berapa hari sekali atau berapa waktu sekali, itu harus diniatkan seperti itu. Yang kedua, itu pertama terhindar dari fitnah. Yang kedua, setidaknya kita berkumpul dengan orang soleh. Nah, tentu dalam perkumpulan orang yang sangat banyak, tidak mungkin ada orang soleh. Pasti ada orang soleh. Pasti ada orang soleh. Mungkin bukan saya, mungkin bukan sampai, tapi ada ternyata dia misalnya. Ternyata orang yang barangkali kelihatannya biasa-biasa saja, ternyata dia adalah orang yang soleh di antara kita. Nah, tapi kalau sudah berkumpul begini, apalagi nanti ada jamuan, ada hidangan, kita duduk di situ saling bertatap. Ya. Berkumpul dengan orang soleh itu, kata Abdullah bin Husain bin Tahir, mujalasatuhum ziyadah. Berkumpul dengan mereka itu akan bertambah. Apa yang bertambah? Keberkahan, kebaikan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, barangkali sekedar dengan kumpul saja, auranya dia itu akan berpengaruh terhadap diri kita. Yang tadinya kita ini mungkin ada titik-titik buruk di dalam hati kita, atau bibit-bibit mau berbuat maksiat, bisa jadi hilang karena berkumpul dengan orang soleh. Secara kita sadar atau tidak sadar. Wa nazar ilaihim ibadah, memandang kepada mereka ibadah. Wa mahabbatuhum sa'adah, dan cinta kepada mereka itu adalah sebuah kegembiraan tersendiri atau kesenangan tersendiri. Imam Syafi'i berkata, "Uhibbus shalihin wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah." Aku cinta terhadap orang soleh walaupun aku bukan bagian dari orang soleh. Ini tawadhunya beliau. Beliau tentunya orang soleh di zamannya, orang alim dan orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah, barangkali dengan mereka, berkat orang soleh tadi, aku akan mendapatkan syafaat dari mereka. Jadi orang soleh itu termasuk golongan di akhirat nanti yang bisa memberikan syafaat. Jadi kalau kita sering kumpul, nanti dia akan ingat, oh ini dulu yang biasa kumpul sama aku di Masjid Al-Ihsan. Orang soleh ini ingat dengan kita, maka dia akan memberikan syafaat kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bertambah ketakwaan kita, entah sedikit demi sedikit atau bertambah secara drastis. Ya, ketakwaan kita, keimanan kita. Al-iman itu yazid wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Bertambah seiring ibadah yang kita laksanakan, berkurang seiring maksiat yang kita laksanakan, sadar atau tidak sadar. Nah, maka dengan ibadah yang kita laksanakan ini, kita harap keimanan kita bertambah. Jangan merasa hadir pertama kali langsung bertambah secara drastis, harus seperti itu, enggak. Ada kalanya orang itu bertambahnya sedikit demi sedikit, dia tidak ngerasa. Ketakwaannya, keimanan itu bertambah sedikit demi sedikit.
Ya semakin yakin dia akan takdir Allah, semakin dia tidak pernah mengeluhkan apa yang terjadi kepada dirinya, semakin pandai dia bersyukur, semakin rajin dia ibadah. Itu karena kita mau hadir di tempat-tempat seperti ini. Salah satu sumber bertambahnya atau salah satu tempat di mana kita bisa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kalau keimanan ketakwaan itu kuat, maka insya Allah terhindar dari berbagai macam fitnah, apalagi termasuk fitnah-fitnah yang besar, fitnah-fitnah seperti fitnah Dajjal yang terjadi di hari kiamat. Ini kalau orang-orang tidak punya keistiqomahan di tempat seperti ini, gampang goyah dia. Fitnah Dajjal itu luar biasa besarnya, luar biasa besarnya. Bahkan ada orang yang kita pandang dia sebagai orang yang rajin ibadah pun ternyata begitu terkena fitnah Dajjal akan goyah, karena tidak ada dasar keilmuannya. Nah, jadi fitnah Dajjal itu tidak cuma sekedar kita bisa hindari dengan ibadah, tapi harus dengan kekuatan iman dan ilmu kita. Mau kita tahu ini fitnah Dajjal bisa kita hindari. Nah, tapi yang kita berharap kita tidak sampai di fitnah tersebut ya. Artinya jangan sampai kita hidup di zaman terjadinya fitnah Dajjal itu, karena luar biasa menakutkannya ya, mengerikan. Nah, intinya seperti itu, hadir majelis ilmu itu luar biasa ya. Sebuah kenikmatan yang tidak semua orang bisa dapatkan. Nah, tapi didapatkan bagi orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri keadaan kita sekarang bisa hadir majelis ilmu, tapi juga sambil kita ajak orang-orang terdekat kita, ajak anak istri kita, ajak saudara kita. Ya, sebagaimana kita wajib untuk mendapatkan ilmu atau mengetahui ilmu-ilmu dalam agama ini, mereka pun juga wajib. Kita sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga mereka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita ini sebagai kepala keluarga diperintahkan untuk menjaga diri dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Salah satu cara terbaik untuk menjaganya adalah dengan memahamkan ilmu agama yang wajib untuk diketahui setiap muslim dan muslimah. Jadi ajak anak istrinya, ajak keluarganya untuk hadir majelis ilmu ya. Jangan khawatir tidak kebagian makanan. Pokoknya kalau makanannya kurang itu justru bagus. Artinya ternyata orang yang antusias itu lebih banyak artinya. Maka itu yang kita harapkan, semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di jalan yang terbaik ini. Semoga kita semua juga dibukakan akal kita untuk mampu memahami apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan daripada majelis-majelis ilmu, dan semoga kita juga mampu diberikan taufik dan hidayah agar mampu dalam melaksanakan, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Harapannya semoga majelis-majelis seperti ini semakin ramai, semakin penuh, semakin banyak orang yang berdatangan ke dalamnya setiap harinya, setiap waktunya, agar tanda-tanda kebaikan di dalam umat ini muncul, agar keberkahan juga muncul kita dapatkan, dan keberkahan tersebut juga mengalir kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Dan semoga berkat hadirnya kita di majelis-majelis seperti ini, kita semua berkat silaturahmi kita, saling memandang, saling bertemu, musafaha, itu semua menjadi penyebab kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam keburukan, dilancarkan rezekinya, dan semoga kelak ketika ajal telah datang kepada kita, ketika sudah sampai waktu kita, semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Hada minni, sekian dari saya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqihna karamatan lana fi dinina ma anta tusyika wa laka, rabbi wafiqna fi kulli ma taqdi qawlana fi al-karam warzuqna kulla halal daima akhila al-adkiya wa lana huwa bil khair wa nafaqul nashar. Rabbana subhana kullu syu'unak rabbi radha min qawli waqtiyana rabbana kullu dhi qabla ta'tiyana rusulumun waqbi wasturan takraman satar salatullahi taqsal mustafa man ilal haqqi da'ana wa qabi kitabin fi linasi shiba wa ala alika min syarab wa ashabil wa sahbihi al-dhara wa mahdina bi huda bi'amal musari fi ridha wa la tuwalli waliyan suwa wa la taj'alna min kharafa amra wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah ada khilaf, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jemaah sekalian, setelah ini mungkin yang mau melaksanakan sholat besar silakan. Kemudian kita jangan pulang dulu, ada sarapan kita sampaikan. Nanti sambil berjalan kita akan kita akan ambil 10 lah, 10 dari request yang kita bagikan. Mungkin itu mereka dari kami mungkin akan menjawab berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.